Puas banget melihat debut dari Kamen Rider gabung Master Mode. Tapi apakah Rango yang sekuat itu sudah meninggal? Mari kita bahas Kamen Rider gabung episode 36. Di awal episode ini kita masih terbawa suasana depresi karena kekalahan para Kamen Rider dari pertarungan sebelumnya. Kita langsung diperlihatkan bagaimana dampak dari perbuatan Rango yang sudah menculik lebih dari 30.000 manusia. Di istana Presiden Bokajarda terlihat Jeep dan agennya sedang membawa banyak banget Dark Snack, tepatnya 1000 Dark Snack. Sebagai tahap awal untuk memenuhi permintaan Dark Snack dari Bokajarda yang mungkin akan dicicil dulu. Seperti di sini dikasih dulu 1000 yang sudah selesai, lanjut lagi nanti akan dikasih lagi hingga mencapai 10 juta Dark Snack. Karena mustahil memenuhi langsung 10 juta Dark Snack sekaligus. Tapi dari 1000 ini saja kalian bisa bayangkan sudah berapa manusia yang diolah dijadikan bumbu. Dan orang-orang itu sudah bisa dipastikan mereka sudah meninggal, sudah nggak bisa diselamatkan lagi. Dahsyatnya dampak dari pergerakan Rango ini. Tapi ngeselinnya saat Presiden memuji Rango, si bocah anak Presiden ini malah bilang kalau itu bukan Rango yang buat, dialah yang buat dan nganterin Dark Snack ke sini, cuma buat dan nganterin. Tapi nggak dianggap hasil dari kerja Rango. Padahal kalau nggak Rango yang nyulik manusia sebanyak itu, mereka mau buat Dark Snack pakai apa? Toh pabriknya juga dibuat oleh keluarga Stomak. Memang dasar anak pejabat yang terlalu dimanja. Main klaim aja hasil kerja keras orang lain. Padahal ini bocah nggak ngapa-ngapain. Karakter Lisel ini memang sukses bikin kita kesal dari penulisan skripnya, terus pembawaan karakternya. Salut sama aktrisnya padahal dia masih kecil, masih sangat muda. Di bumi kita juga diperlihatkan dampak dari perbuatan Rango. Sudah mulai diberitakan di mana-mana dan setelah kekalahan Soma kemarin ternyata Rango masih menculik orang di pesawat. Bahkan kini tempat keramaian sudah dinyatakan berbahaya. Berita ini juga didengar oleh Sachika di Happy Pare. Dan di tempat Pak Suga terlihat bagaimana para hero kita setelah mengalami kekalahan telak sebelumnya. Terlihat mereka nampak terluka serta Lakia masih merasa bersalah karena racunnya yang digunakan untuk menculik begitu banyak manusia. Serta Hanto masih kepikiran tentang perkataan Rango yang bilang kalau kelahiran Soma adalah sebuah kesalahan. Sebenarnya perkataan Rango ini sangat melukai jati diri Soma yang setengah manusia dan setengah granut. Karena kita tahu dari awal series, Soma beberapa kali meragukan jati dirinya. Dari sisi granut, Soma mungkin dianggap sebagai aib. Karena dari sudut pandang granut, manusia adalah makanan. Mungkin kalau dilihat dari kita sebagai granut, manusia ibarat hewan ternak bagi granut. Dan bapaknya Soma malah mengawini makhluk yang harusnya menjadi makanan. Karena itulah mungkin Soma tidak diterima oleh saudara-saudaranya. Kemudian pindah ke dunia manusia, Soma malah dianggap sebagai monster oleh orang-orang yang dia selamatkan. Jadi dari awal series ada rasa Soma meragukan jati dirinya, meragukan keberadaannya. Granut bukan, manusia juga bukan. Di dunia granut dianggap aib, di dunia manusia malah dianggap monster. Sehingga perkataan Rango yang menyebutkan Soma sebagai kesalahan kembali mengingatkan Soma saat dia awal-awal sampai ke bumi. Saat Soma dianggap sebagai monster, meski Soma selalu bilang nggak apa-apa, tapi terlihat Soma kepikiran juga sebenarnya, seperti awal-awal di series. Dan momen ini juga menjawab pertanyaanku selama ini, kenapa begitu banyak orang yang diculik, pihak keamanan tidak ada yang bertindak. Kalau dilihat dari series lain, misalnya Stranger Things, cuma satu anak yang diculik oleh monster dari dimensi lain, semuanya bertindak, polisi, media, bahkan orang yang berusaha menutupi kasus itu. Dan di sini ternyata selama ini Hanto tidak menyebarkan semua info tentang granut pada manusia atau pihak keamanan. Jadi sepertinya Hanto cuma memberikan sedikit-sedikit saja informasi di media hingga kasus monster dan Kamen Rider ini cuma dijadikan sebuah mitos atau teori konspirasi. Hal ini bisa terjadi juga mungkin karena selama ini pergerakan granut juga diam-diam dan sedikit juga korbannya, jadi nggak begitu berdampak besar ke masyarakat. Apalagi kalau dilihat dari sisi gelapnya Jepang. Memang banyak kasus bundir atau orang yang sengaja menghilangkan jati dirinya. Jadi penculikan oleh monster ini bisa jadi dianggap cuma mitos. Ditambah, kenapa Hanto tidak menyebarkan semua informasi itu, yaitu untuk melindungi Soma dan Lakia. Jika manusia bahkan pemerintah tahu tentang granut, pastinya
banyak yang menganggap Soma dan Lakia sebagai ancaman, seperti contohnya di Kamen Rider Agito. Saat pihak berwenang tahu tujuan dari Anon dan ancaman para bibit Agito, sempat ada momen Gitri malah diperintahkan untuk menyerang Agito. Begitu juga di series Kamen Rider Vice, saat polisi tahu tentang Orpenok, Yuka jadi korban percobaan oleh pihak kepolisian. Menyebarkan info tentang Granut tentu saja bisa berbahaya bagi Soma dan Lakia yang juga Granut. Terbukti setelahnya saat info sudah disebar, banyak orang yang nggak tahu kebenarannya malah takut, malah menganggap Kamen Rider lah yang menyerang kota. Bahkan ada yang bilang bunuh saja Kamen Rider, karena sempat ada kasus Bitter Gabu yang juga mengamuk di kota. Thanks to Ibu Junko yang bisa memasukkan detail ini dan penjelasan seperti ini. Sementara Lakia meminta penawar racun pada kakek Dente, Soma berusaha mencari pintu ke dunia Granut agar bisa masuk ke pabrik untuk menyelamatkan orang yang diculik. Tapi meski begitu, banyak dari mereka yang pastinya sudah dirubah menjadi bumbu Dark Snake. Dan di sini Jeep menemui Soma dan malah memberikan rencana lokasi penyerangan Rango berikutnya. Entah apa tujuan Jeep di sini sebenarnya. Dia sempat menanyakan rencana Rango pada Lisel, tapi malah membocorkannya pada Soma. Mungkin dia ingin agar Soma mati di tangan Rango. Dan benar sesuai dugaan kita di pembahasan sebelumnya, kalau target dari Rango berikutnya adalah konser band kuda yang akan didatangi oleh Ritsu Sato. Tapi saat akan dibahas di Happy Parade, Ritsu keburu datang ke sana. Di sini, Ritsu sempat berusaha dicegah oleh Sachika dan Soma. Tapi karena ini band idolanya, Ritsu tetap kekeh mau ke sana meski kiamat sekalipun. Dan di sini Ritsu percaya kalau Kamen Rider akan menyelamatkan mereka. Padahal ketiga Kamen Rider di sini nampak frustasi mencari cara menghentikan Rango. Sebenarnya keberadaan Ritsu di sini cukup menghibur, apalagi pas dia melihat Lakia. Jadi berasa penyegaran di tengah suasana frustasi. Karena bagi Ritsu, band ini adalah penyemangat baginya. Jadi Soma dan yang lainnya tidak bisa mencegah Ritsu menonton konser band ini. Tapi di sini Soma juga sempat mendapat penyemangat dari komen orang-orang yang pernah diselamatkan oleh Kamen Rider. Jadi kini orang-orang yang tahu detail tentang Kamen Rider mulai memberi pendapat dukungan mereka pada Kamen Rider. Ini menjadi momen yang sangat mengharukan. Soma yang keberadaannya dianggap sebagai kesalahan, tapi kini bisa diterima oleh orang-orang yang dulu pernah ia selamatkan. Bahkan paling mengharukannya saat Hibu dari Hajime juga ikut komen kalau dia sadar Kamen Rider yang dulu dia kira monster adalah orang yang menyelamatkan anaknya di episode 1. Ini sebuah callback yang bagus, sangat mengharukan dan pas untuk debut dari Final Form yang sesungguhnya, sebagai penyemangat juga bagi Soma dan memberikan ketenangan kalau keberadaannya kini sudah diterima di dunia ini dan mulai banyak orang yang percaya pada Kamen Rider. Jadi kini Soma berniat menghadapi Rango sendirian, sementara Hanto dan Lakia melindungi para penonton konser. Bahkan meski Soma kalah, setidaknya dia bisa menahan kakaknya. Di sisi lain, nampak Grota mencemaskan kakaknya, tapi sepertinya dia tidak mencemaskan pihak keamanan dari manusia. Grota malah mencemaskan manusia ketakutan dan menurunkan kualitas bahan baku. Dan penurunan kualitas bahan baku bisa mengancam perusahaan Stomach juga. Tapi rencana Rango dengan racunnya Lakia pastinya akan bisa membuat bahan baku kualitas bagus juga. Di sini makin nampak Grota mencemaskan saudaranya. Kita beralih ke hari konser. Karena berita yang sudah tersebar oleh Bang Yanto, jadi Sachika bisa dapat tiket masuk dengan gampang karena mulai banyak orang yang takut mendatangi keramaian dan menjual tiket mereka. Dengan ini, Soma dan kawan-kawan bisa masuk untuk mencari para agen dan Granut di sana. Tapi sebelum mereka menemukan sesuatu, rencana Rango sudah dimulai dengan menyebarkan gelembung merah yang berisi racun Lakia. Penonton dibuat pingsan karena bahagia. Tapi di sini ternyata kakek Dente memberikan mereka masker agar tidak terpengaruh pada racun milik Lakia. Tapi harusnya Lakia tahan terhadap racun dari dirinya sendiri. Jadi singkat cerita, ketika para Granut mulai beraksi, Bang Yanto yang menghadapi beberapa Granut yang mirip Onoganma ini, sementara Lakia berhadapan dengan beberapa agen. Lalu Soma berhadapan satu lawan satu dengan kakaknya. Bisa dibilang di sini konklusi dari pencarian jati diri Soma selama ini dari awal series Kamen Rider Gabu, yang dianggap kelahiran Soma sebagai kesalahan di dunia Granut dan dianggap sebagai monster di dunia manusia.
Dan kini Soma sepenuhnya bisa menerima keberadaannya karena kini Soma sadar ada orang yang senang dan percaya padanya, membantu Soma, dan keberadaan Soma juga berguna bagi mereka. Jadi kini Soma punya dunia yang bisa menerimanya meski dia adik dari keluarga Soma. Kini Soma bahagia atas keberadaannya sekarang. Jadi Soma akan melindungi mereka, dunia yang membuat dia berkembang sampai sejauh ini. Momen ini sangat mengharukan kalau kalian mengerti bagaimana posisi Soma selama ini. Bahkan para Gochizo di dalam Gochipot juga terharu hingga Gochipot berputar dengan sendirinya dan Soma pun berubah menjadi Master Mode dengan sequence perubahan yang kembali mengingatkan kita pada saat pertama kali Soma berubah. Dan kini dengan form ini kekuatan Soma jadi lebih tenang yang sesuai juga dengan kondisi Soma setelah menerima jati dirinya. Dengan pose Sigit rendang, Soma bisa langsung menerjang Rango dengan kecepatan tinggi, dan detail menarik dari awal pertarungan ini terlihat Soma masih kesulitan mengendalikan kecepatan dari form ini. Efek dia juga terkejut sama kecepatannya sendiri. Dan dengan kecepatan ini Soma sempat berhasil menyerang Rango, dan itu satu lagi detail yang bagus karena meskipun form ini cepat, serangan Soma tetap tidak bisa menembus pertahanan Rango, tapi serangan Soma bisa mengenai Rango saat Rango belum sempurna membuat bariernya. Dan kalau kalian perhatikan, tangan Soma sempat masuk sesaat sebelum pelindung Rango tercipta. Tapi kini serangan Master Gabu tidak bisa berpengaruh pada Rango hingga Gochipot mengusulkan untuk bertukar mode sesaat serangan Soma berhasil masuk. Dan ini detail yang sangat kusuka karena Soma nggak bisa mengalahkan Rango hanya dengan satu form saja, dan dia harus berganti form untuk menyerang Rango, dan itu perlu kecerdasan dan ketepatan dari usernya, bukan sekedar adu kuat-kuatan item. Sehingga terlihat kedua mode form Gabu ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi saling melengkapi satu sama lain setiap modenya. Dan pertarungan Soma melawan kakaknya ini mengingatkanku pada pertarungan Haruto melawan bapaknya, karena Rango juga bisa bergerak dengan kecepatan tinggi, tapi Soma lebih unggul dalam kecepatan, serta Soma bisa berganti senjata sesuka hatinya menggunakan kekuatan dari Gochizo sebelumnya. Dan Master Mode ini memiliki serangan yang mirip seperti Kamen Rider Drive, di mana Rango dikelilingi oleh semacam tabung lentur untuk Soma memantul memberikan serangannya. Bahkan Soma bisa melukai wajah Rango dengan Gabu Gablet, dan ditutup dengan Rider Kick yang menyerap semua benda lentur tadi. Dan Rider Kicknya itu Kekingami tapi berbentuk energi. Dengan tendangan ini Rango bisa langsung meledak, tapi sayangnya kita tidak diperlihatkan mayatnya Rango atau detik-detik momen kematiannya Rango, seolah Rango sudah langsung lenyap begitu saja. Ini bisa jadi kalau Rango belum meninggal. Ingat peraturan dari Fast Furious, kalau belum diperlihatkan mayatnya kemungkinan besar dia masih hidup. Tapi kalau dilihat dari reaksinya Jeep, sepertinya Rango memang sudah beneran meninggal. Jadi sudah 2 kali Jeep melihat saudaranya meninggal di depan matanya, dan keduanya dibunuh oleh Soma. Nah, penasaran juga apa yang akan dilakukan oleh Jeep, karena kematian Rango ini ada andil dari Jeep juga yang membuat Rango turun ke bumi. Terutama penasaran juga sama Tante Grota karena dia yang paling peduli sama keluarganya. Jadi untuk debut Kamen Rider Gabu Master Mode ini aku sangat suka, terutama alur episode ini, karena episode ini juga kembali mengangkat keresahan Soma terhadap jati dirinya sendiri yang sudah ada dari episode 1. Dan di sini ditutup dengan Soma yang kini memiliki tempat dengan orang-orang yang mempercayainya, yang sejalan juga dengan kekuatan dari Master Mode yang lebih tenang dan lebih stabil seperti kondisi Soma saat ini. Jadi menurutku pribadi ini adalah debut form yang paling kusuka melebihi Keking Form. Jadi menurutku debut Master Mode ini berada di posisi nomor 1 yang berasa menjadi debut sejati dari Final Form Kamen Rider Gabu karena langsung menggabungkan kedua modenya sekaligus. Baru di nomor 2 ada debut Keking Form, lalu debut Prape Custom, baru debut Over Mode, dan di bawahnya ada Blizzard Form. Bagaimana pendapat kalian? Apakah sama juga? Nah, minggu depan Bang Yanto akan kembali bertemu dengan Granut serigala yang dulu menculik ibunya, tapi sepertinya Granut ini sudah bertobat. Nah, minggu depan akan menjadi pembuktian bagi Bang Yanto apakah dia masih terbutakan oleh dendamnya
Toh dalang dari pembunuhan ibunya juga sudah kalah. Kita tunggu saja keseruan episode minggu depan. Serta apa yang akan terjadi pada Lakia, karena di episode ini diperlihatkan flash time gear milik Lakia sudah mulai hancur. Retaknya makin tambah parah. Mungkinkah ini akan menjadi cikal bakal dari debutnya Final Form untuk Kamen Rider Fra? Mari kita tunggu. Jadi bagaimana pendapat kalian pada episode kali ini? Seperti biasa, jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching. Sampai jumpa di pembahasan dan berita tokusatsu lainnya dari Drosatsu.